Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Kali ini, di mana pada saat ini Mimi yang sangat mengkhawatirkan tentang Niko, yang mana saat ini ya guys, Niko belum pulang. Yang ia selalu memikirkan dan mengkhawatirkan Niko kalau kali ini Niko bersama Ayumi, karena di situ ia melihat atas HP-nya tersebut bahwa menunjukkan Niko kali ini berada di tempat Ayumi, sehingga kali ini ia sangat mengkhawatirkannya ya guys. Namun di sisi lain pada saat itu, di mana kali ini Niko yang sedang mengikuti Dirli pada saat itu, yang mana Dirli sedang pingsan guys, yang mana ia pun diantarkan oleh orang-orang tersebut, sehingga kali ini Niko pun sampai ke tujuan di rumahnya Ayumi kali ini, dan ia pun mencoba mengendap-endap dan ingin tahu apa yang terjadi terhadap Dirli. Lalu pada saat itu ya guys, di mana orang-orang tersebut yang mengantarkan Dirli ke rumahnya Ayumi tersebut, sehingga kali ini Ayumi pun bertanya tentang Dirli dan apakah yang terjadi ya guys, sehingga pada saat itu orang-orang tersebut pun menceritakan bahwa tentang Dirli, yang mana Dirli saat-saat rekaman ia di tengah perjalanan Dirli lupa lirik, sehingga pada saat itu di mana bos atau produser tersebut yang membuatnya marah karena Dirli selalu berulang-ulang, sehingga kali ini mereka menceritakan bahwa Dirli sangat emosional, yang mana pada saat itu Dirli pun memukul produser tersebut, sehingga kali ini produser tersebut pun membuatnya marah dan kali ini mengusir Dirli dari perusahaan rekaman tersebut. Lalu begitulah ia menceritakan kepada Ayumi. Namun di sini Ayumi pun bertanya terhadap Dirli tentang keadaannya apa yang terjadi. Namun di sisi lain ia pun sangat berterima kasih kepada orang tersebut, yang mana mereka telah mengantarkannya sampai ke rumahnya. Lalu pada saat itu mereka pun pergi ya guys dan pamitan kepada Ayumi. Nah, di sanalah Niko pun selalu melihat atas pembicaraan Ayumi saat itu bersama Dirli. Kali ini di mana Dirli yang ditanyai oleh Ayumi tersebut bahwa ia pun bingung dan ia tidak habis pikir tentang keadaannya, yang mana ia sampai harus lupa liriknya, sehingga kali ini ia sampai tidak tahu harus berbuat apa, dan ia pun tidak mengerti tentang apa yang dipikirannya kali ini. Sepertinya pemikirannya kali ini samburawut ya guys. Dan pada saat itu Ayumi mencoba untuk menenangkan Dirli saat itu, sehingga kali ini dengan sabarnya Ayumi mencoba untuk menanyai tentang Dirli secara pelan-pelan. Namun pada saat itu Dirli memohon karena ia tidak apa-apa, karena kali ini ia pengen sendiri ya guys dan tidak mau diganggu siapapun. Namun di sini Ayumi sebagai istrinya tetap akan menemani Dirli, karena di sini ia harus tahu atau bisa tempat berbagi suka atau duka apapun itu ya guys. Sehingga kali ini Ayumi pun bertahan mencoba untuk menenangkan Dirli dan mencoba untuk menanyai tentang permasalahan Dirli kali ini. Lalu saat itu ya guys, di mana Dirli yang sepertinya ada kelainan di otaknya tersebut, sehingga ia menjadi emosional kembali terhadap istrinya, sehingga ia pun segera membentak istrinya saat itu pula. Dan akhirnya
Dimana Ayumi pun yang tidak pernah merasakan Dirli yang seperti itu atau yang kejam seperti itu sehingga ia dibentaknya. Dan ia pun kali ini menangis guys dan bersedih karena selama ini ia tidak menyangka tentang sikap Dirli selama ini yang merasa baik terhadapnya dan tak pernah emosi atau marah sekalipun. Lalu melihat Ayumi saat itu menangis, di mana Dirli pun mencoba untuk merangkulnya kembali sehingga mengusap air mata Ayumi saat itu juga, dan ia pun menyesali perbuatannya dan ia pun meminta maaf atas kejadian dan sikapnya atas membentak Ayumi saat itu. Dan di sini Niko pun berpikir tentang keadaan Dirli yang sampai harus membentak istrinya, sehingga kali ini yang merasa sakit hati adalah Niko karena ia mencintai Ayumi tentunya ya guys, dan Ayumi dibentak saat itu ia pun merasa sakit hatinya terhadap Dirli. Namun di sini Niko pun berpikir apa yang terjadi tentang Dirli kali ini. Dan di sana dimana akhirnya Ayumi pun pergi guys meninggalkan Dirli saat itu, sehingga kali ini Ayumi pun berpikir sambil menangis, ia menanyai tentang apalah yang terjadi tentang Dirli sehingga Dirli seperti ini, dan apakah yang terjadi antara Dirli dan Ayumi ya guys. Apakah mereka ada permasalahan keluarga atau memang Dirli tersebut mempunyai penyakit tentunya ya guys yang tidak diketahui oleh Ayumi saat ini. Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali ceritanya. Lalu di sisi lain ya guys, dimana saat itu Pak Hardiman bersama Irma yang mana mereka sedang berpelukan tentunya ya guys, dan mereka saling mencurahkan isi hati mereka yang mana kali ini mereka sama-sama mencintai tentunya ya guys dan saling menyayangi. Meskipun kali ini Pak Hardiman memang masih suaminya Mama Elpa, namun di sini Pak Hardiman sangat nyaman terhadap Irma guys, sehingga mereka saling berbagi perasaan pada saat itu. Namun di sisi lain pada saat itu ya guys, dimana Mama Elpa yang sedang tertidur dan ia pun kali ini melihat Pak Hardiman di sisinya tidak ada tentunya ya guys, dan ia berpikir mengapa Pak Hardiman belum pulang, ataukah kali ini ada pekerjaan sehingga kali ini ia belum ada di sisinya, sehingga membuat Mama Elpa pun hendak keluar mencari Pak Hardiman guys. Dan ketika membuka pintu kamarnya tersebut, untung saja Pak Hardiman bergegas dan melepaskan kembali pelukan tersebut, sehingga kali ini Irma pun sembunyi guys, seakan-akan mereka takut ketahuan oleh Mama Elpa. Dan pada saat itu Pak Hardiman pun berpura-pura makan nasi goreng guys, dan di sana Mama Elpa pun menyapa Pak Hardiman tentang dirinya, dan kali ini ia pun berpikir ingin menemaninya guys sampai selesai. Meskipun Pak Hardiman mencoba untuk mengusirnya guys atau menyuruhnya untuk kembali istirahat, namun di sini Mama Elpa tetap saja akan menemani sampai selesai makannya ya guys. Dan pada saat itu dimana Mama Elpa disibukkan dengan HP-nya tersebut, dan seakan-akan ia punya hubungan selain Pak Hardiman tentunya ya guys, ataukah ia sedang memikirkan tentang uangnya kali ini, yang mana kali ini ia disibukkan dengan obrolan-obrolan yang sangat membencikan tentunya dan sangat-sangat mengesalkan. Namun di sini Pak Hardiman yang melihat kesibukan Mama Elpa tersebut, ia pun tidak diam ya guys, dan bahkan kali ini ia mencoba untuk chat-chatan guys bersama Dede Irma
Yang mana pada saat itu ia pun mengatakan kepada Irma bahwa maukah Irma menunggunya sampai perceraian ini terjadi. Dan kalaupun memang mau menunggunya, berkemungkinan Pak Hardiman akan secepatnya menceraikan Mamah Elva. Apalagi di benak Pak Hardiman kali ini memang sangat-sangat benci dan tidak nyaman terhadap Mamah Elva yang selalu membuat kesalahan dan kesalahan sehingga tak menghiraukan hati dan pikiran Pak Hardiman ya guys. Namun di sana ternyata Pak Hardiman pun sambil melirik-lirik guys, dan juga Irma pun demikian. Dan kali ini Irma pun tersenyum, bahkan kali ini Irma pun menyetujuinya ya guys, sehingga mereka memberi isyarat jempol guys sebagai setuju tentang cinta mereka guys. Dan begitu pula Pak Hardiman, ia pun memberi isyarat juga guys, sehingga mereka sangat mencintai, saling menyayangi tentunya, dan kedepannya mereka akan sepakat untuk mengarungi rumah tangga meskipun harus melalui perjalanan-perjalanan yang sangat menegangkan guys. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.